Baik, masih bersama dengan saya Indah Puji Astuti dari Politeknik Stibistis Tegal dan masih dengan mata kuliah Etika Profesi. Ya, masih dengan pembahasan materi mengenai etika di lingkungan kerja. Ya, jadi etika kerja yang memang merupakan norma-norma yang melandasi tata krama hubungan antara seorang karyawan dengan pihak-pihak lainnya. Nah, pihak-pihak yang berhubungan itu antara lain yang pertama yaitu hubungan antara karyawan dengan perusahaan. Nah, apa yang harus dilakukan atau etika kerja seperti apa yang harus dilakukan di dalam hubungannya antara karyawan dengan perusahaan. Ya, di sini seorang karyawan itu harus berusaha yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Seorang karyawan itu sudah seharusnya berusaha atau terus berusaha meningkatkan kemampuan untuk mencapai yang terbaik, ya, karena kontribusi karyawan yang baik ini tergantung dari kemampuan dan semangat untuk menghasilkan yang terbaik. Nah, selain itu, seorang karyawan itu juga harus bertingkah laku, harus bersikap baik, dan tentu saja harus menghindari hal-hal yang dapat mencemarkan atau merugikan nama baik perusahaan, ya. Jadi di sini setiap pekerja ataupun setiap karyawan itu wajib mendahulukan kepentingan perusahaan yang berhubungan langsung, ya, ataupun tidak langsung dengan tanggung jawab karyawan tersebut, ya, baik langsung ataupun tidak langsung, ya, tetap harus mendahulukan kepentingan perusahaan. Itu adalah etika kerja yang harus dilakukan antara karyawan dengan pihak perusahaan. Ya, untuk selanjutnya, bagaimana etika karyawan dalam hubungannya dengan tugas, dalam hubungannya dengan wewenang dan jabatan. Ya, jadi seorang karyawan itu harus mempunyai tanggung jawab, ya, dalam menggunakan wewenang, ya, dalam menggunakan jabatan agar jangan sampai merugikan perusahaan, rekan kerja, orang lain ataupun diri sendiri, ya. Jadi sebagai seorang karyawan itu jangan sampai menyalahgunakan wewenang, ya, jangan sampai menyalahgunakan jabatan, ya, untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu. Nah, kemudian sebagai seorang karyawan itu juga jangan sampai menceritakan, ya, hal-hal yang berhubungan dengan data ataupun strategi perusahaan, ya, yang bersifat rahasia kepada pihak-pihak yang tidak berhak untuk mengetahuinya, karena hal ini juga bisa menyebabkan kelangsungan ataupun keberlangsungan hidup perusahaan itu akan menjadi terancam, ya. Jadi sebagai seorang karyawan, ya, memang kita harus mempunyai etika, ya, di dalam melaksanakan tugas, wewenang dan jabatan, dan sudah seharusnya juga sebagai seorang karyawan kita juga harus memahami tugas, ya, harus memahami wewenang dan jabatan masing-masing, karena ini nantinya juga akan dapat membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan dengan tepat, ya, sehingga kita bisa bekerja secara efektif dan tepat sasaran. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah bagaimana etika kerja dalam hubungannya antara atasan dan bawahan. Ya, jadi bawahan di sini ini harus bersikap hormat, ya, tentu saja, ya, pada atasannya. Dengan kata lain, penghormatan bawahan terhadap atasan, ya, semata-mata atas pertimbangan wewenang, tanggung jawab dan wibawa. Ya, perlu diketahui bahwa garis tanggung jawab di sini adalah dari bawah ke atas, yaitu bawahan itu harus bertanggung jawab kepada atasannya dan atasan harus mempertanggungjawabkan kepada bawahannya. Ya, jadi sebagai seorang karyawan
ya kita memang perlu mengenal atasan kita ya. Salah satu alasannya adalah agar kita ini tidak salah untuk memperlakukan atasan kita seperti misalkan dengan rekan kerja yang lainnya. Jadi kita juga harus bisa membedakan bagaimana memperlakukan atasan, bagaimana memperlakukan rekan kerja yang lainnya ya. Jadi sebagai seorang karyawan juga jangan pernah atau jangan sampai melakukan pembohongan ya, ataupun menyembunyikan data, atau dengan sengaja berusaha menyesatkan misalkan atasannya ya untuk hal-hal yang ada kaitannya dengan perusahaan ya, itu jangan sampai dilakukan. Nah, ketika seorang atasan mendapatkan informasi yang salah, maka ini ya, hal ini juga akan berakibat seorang pimpinan ini akan membuat keputusan yang salah, dan hal ini juga tentu saja bisa saja menyebabkan kerugian perusahaan. Makanya dari seorang bawahan ini jangan sampai bohong, jangan sampai menyembunyikan ya, karena dengan adanya informasi yang salah ataupun informasi yang bohong, ini akan menyebabkan seorang pimpinan salah dalam mengambil keputusan. Nah, kemudian untuk seorang atasan pun juga harus bisa mendidik ya, atau bisa bersifat mendidik ya, mengarahkan bawahannya sehingga bawahannya ini dapat meningkatkan kemampuannya di dalam bekerja dan dalam bersikap kerja. Nah, ini ada satu hal yang mohon maaf saya lupa untuk menulis ya, bahwasanya di sini juga ada atau bagaimana etika kerja yang harus dilakukan dalam hubungannya antar karyawan satu dengan karyawan yang lain. Ya, jadi di sini etika yang harus dilakukan dalam hubungannya antar karyawan ini, jadi antar karyawan atau antar sesama karyawan ini harus saling menghargai ya, saling membina, saling memberikan semangat ya, saling bekerja sama, dan diharuskan untuk menghindari persaingan-persaingan yang tidak sehat ya. Jangan sampai saling menjatuhkan ya. Terus kemudian jangan sampai cari muka ya. Ini yang mungkin sering kali akan terjadi ya. Kadang kan ada orang yang suka cari muka ya, ataupun ada orang yang suka membuka aib rekan kerja ya. Jadi ini tidak boleh untuk dilakukan ya. Jadi hubungan antar karyawan itu harus baik ya, kemudian harus menghindari tindakan yang nantinya bisa menimbulkan ketidakharmonisan antar karyawan itu sendiri. Ya, itu adalah beberapa etika kerja ya yang harus dilakukan oleh seorang karyawan ya, ataupun oleh orang-orang yang terlibat di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Bagaimana harus melakukan etika kerja yang hubungannya dengan antara karyawan dengan perusahaan, bagaimana beretika kerja antara tugas, wewenang, dan jabatan, bagaimana beretika kerja dalam hubungannya antara atasan dan bawahan, kemudian bagaimana beretika kerja antar karyawan satu dengan karyawan yang lainnya. Kemudian selanjutnya bagaimana peran perusahaan ataupun organisasi di dalam menerapkan etika kerja ya. Di dalam slide teman-teman sudah bisa membacanya ya, bahwa di sini adalah bagaimana peran perusahaan dalam menerapkan etika kerja ya. Jadi yang pertama, setiap perusahaan ya itu sudah seharusnya memiliki visi dan misi ya, serta menjalankannya dengan maksimal, di mana di dalam pembuatan visi misi tersebut itu mengandung nilai-nilai etis yang harus dijalankan dengan maksimal ya, harus dikerjakan dengan maksimal oleh semua orang yang terlibat di dalam pihak perusahaan. Terus kemudian peran perusahaan di dalam menerapkan etika kerja yang berikutnya, di sini perusahaan juga perlu menegakkan aturan dan hukum ya
yang berhubungan dengan karyawan ya. Sebagai contoh misalkan perusahaan itu juga harus memperlakukan semua karyawan dengan adil ya. Ketika memang salah ya harus diberikan sanksi ya sesuai dengan aturan dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Terus kemudian di sini dari pihak perusahaan juga bisa membuat yang namanya kode etik kerja yang harus juga dilaksanakan oleh semua orang yang terlibat di dalam perusahaan ataupun organisasi. Nah, kemudian langkah selanjutnya juga bisa dilakukan ya dengan cara dari pihak perusahaan ataupun organisasi juga harus melaksanakan proses sosialisasi ya terhadap semua karyawannya mengenai etika kerja ataupun aturan-aturan yang ada di perusahaan. Terus kemudian dari pihak perusahaan ataupun organisasi itu juga bisa mengadakan pelatihan ya, pelatihan untuk semua karyawan ya tentang pengertian ataupun penerapan etika. Terus kemudian harus meningkatkan komunikasi ya, baik vertikal ataupun horizontal dari atas ke bawah ya, ataupun secara formal ataupun informal. Terus kemudian dari pihak perusahaan itu juga bisa memberikan reward ya kepada karyawan yang memang sekiranya beretika kerja tinggi ya. Hal ini dilakukan sebagai motivasi bagi karyawan lainnya dalam meningkatkan etika kerja. Yaitu adalah beberapa peran perusahaan yang bisa dilakukan dalam rangka untuk menerapkan etika kerja. Ya, untuk selanjutnya pastinya di dalam pelaksanaan atau di dalam menerapkan etika kerja pasti akan selalu ada hambatan ya ataupun hal-hal yang bisa atau yang dapat merusak etika kerja. Nah, perilaku yang dapat merusak etika kerja diantaranya yang pertama itu adalah berpikiran negatif ya seperti yang ada di dalam slide, terus kemudian terlalu banyak alasan ya, terus kemudian memberikan umpan balik yang destruktif ya. Ini adalah perilaku-perilaku yang bisa merusak etika kerja. Ya, jadi berpikiran negatif ya di sini maksudnya adalah ketika di dalam lingkungan kerja itu kan memang tidak jarang seringkali kita temui ya orang-orang yang berbeda pendapat, berbeda pandangan dan saya rasa ini adalah merupakan hal yang sangat wajar ya, yang sangat biasa. Nah, tapi kalau misalkan kita berpikiran negatif terus gitu kan terhadap suatu pekerjaan, maka tentu saja hal ini akan menghambat perkembangan diri kita sendiri karena terus-terusan berpikiran negatif ya. Dan selain menghambat perkembangan diri, tentu saja ini juga akan menghambat pekerjaan itu sendiri. Nah, oleh karena itu kita perlu terus berusaha untuk berpikir positif ya terhadap pekerjaan ya. Karena ini sangat diperlukan untuk kebaikan bersama ya, seperti halnya ya memang di dalam kehidupan sehari-hari saja kalau misalkan kita selalu negative thinking ya, itu pastinya juga akan menghambat berbagai hal ya, suatu hal yang terkadang malah pekerjaan itu tidak akan selesai kalau kita selalu berpikiran negatif ya. Jadi kita harus terus berusaha berpikiran positif terhadap pekerjaan ya, dan ini harus dilakukan untuk kepentingan atau kebaikan bersama. Terus kemudian perilaku yang merusak etika kerja yang berikutnya yaitu terlalu banyak alasan ya. Jadi dalam kondisi kerja memang terdapat beberapa hal yang bisa menghambat kelancaran dalam menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, yaitu suatu perilaku yang merusak etika kerja, yaitu terlalu banyak alasan ya. Misalnya waktu
waktu yang harusnya kita untuk menyelesaikan pekerjaan ya kita habiskan untuk mengeluh ya, daripada untuk menyelesaikan pekerjaan. Ini juga akan menghambat ya. Tentu saja hal ini akan berdampak pada rekan kerja kita yang lainnya yang mungkin dia itu akan bisa kerja kalau pekerjaan kita itu sudah selesai ya. Jadi ketika kita berada di lingkungan kerja, jangan terlalu banyak alasan, jangan terlalu banyak mengeluh ya, karena tentu saja ini akan menghambat pekerjaan, terlebih ketika suatu pekerjaan yang lain itu akan baru bisa dikerjakan ketika pekerjaan sebelumnya itu diselesaikan ya. Ini ya harus benar-benar dihindari ya perilaku yang sekiranya akan merusak etika kerja. Nah, kemudian yang ketiga, perilaku yang dapat merusak etika kerja yang berikutnya yaitu memberikan umpan balik yang destruktif ataupun merusak ya. Salah satu cara ya seorang pekerja itu dapat berkembang kan dengan menerima masukan ataupun umpan balik yang sifatnya membangun ya. Jadi bukan sebaliknya, yaitu memberikan umpan balik yang destruktif ataupun merusak, karena hal ini akan membawa dampak yang buruk ya, dan bisa saja akan mematahkan semangat rekan kerja yang lainnya ya. Jadi ketika kita memberikan masukan ya ataupun memberikan umpan balik terhadap orang lain ataupun dengan rekan kerja yang lain, itu diusahakan adalah umpan balik yang sekiranya bisa membangun ataupun memberikan semangat terhadap karyawan lain tersebut. Nah, ini adalah 3 perilaku yang dapat merusak etika kerja. Yang pertama adalah berpikiran negatif, yang kedua adalah terlalu banyak alasan, dan yang ketiga adalah memberikan umpan balik yang destruktif ya. Jadi ini mohon untuk teman-teman semuanya itu untuk dihindari hal-hal yang sekiranya bisa menghambat pekerjaan kita di suatu perusahaan ataupun di suatu organisasi. Ya, itulah penjelasan mengenai etika kerja ya. Dari pertama ada definisi etika kerja, terus kemudian apa yang menjadi alasan pentingnya etika kerja, nilai-nilai etika kerja, terus kemudian bagaimana beretika di lingkungan kerja, bagaimana peran perusahaan dalam menerapkan etika kerja, dan apa saja perilaku yang dapat merusak etika kerja sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sekali lagi, itulah penjelasan saya mengenai etika kerja, bahwasanya sekali lagi etika adalah hal utama ya, dan akan menjadi bekal kita terjun dalam kehidupan sosial yang lebih luas ya. Salah satunya adalah lingkungan ya, di lingkungan yang memang membutuhkan kepandaian dalam beretika, yaitu di dunia kerja ya. Jadi selain kemampuan akademik, etika itu sangat dibutuhkan agar bisa menjalani ataupun bisa bekerja dengan baik ya. Karena ketika etika dan pengetahuan bisa berjalan dengan seimbang, maka hal ini akan bisa membawa karir kita ke arah yang jauh lebih baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.